bersama kita di acara Mari Ngabuburit bersama Klub Sahabat Badak yang disponsori oleh Larutan Penyegah Cap Badak. Sekarang kita lagi ada di segmennya tausiah, Bun. Betul sekali. Nah, buat para sahabat badak semua yang ingin bertanya nih ya mengenai tema tausiah kita hari ini, boleh banget langsung aja tanyakan di kolom chat. Nah, tuh langsung aja di Oke, tuh. Hai Kak Farhan. Tuh kata Kak Deni, temanya apa, Bun? Temanya itu menjaga kesucian Ramadan. Nah, betul sekali. Nanti kita juga ada ini ada ustadznya ya. Betul. Nah, boleh banget Kak Deni kalau mau ditulisin aja di kolom chat. Kalau misalnya raise hand takutnya kita lupa nih. Nah, bener banget nih. Jadi langsung aja ditulis di kolom chat ya Bang Dani ya. Betul. Nanti juga narasumbernya itu ada Ustadz Ahmad Abdul Wafa ya, yang akan memberikan materinya nanti gitu. Wah, mantap banget nih. Karena nih emang nih Bun ya, kita kan seperti yang udah kita kasih tahu nih setiap hari, kita nggak bosan-bosan ngasih tahu. Kalau misalnya kita sudah memasuki 10 terakhir Ramadan nih Bun. Tinggal 10 terakhir. Betul, apalagi ini tuh hari Senin. Kemungkinan itu sekitar 6-7 hari lagi nih Bun, kita di bulan suci Ramadan Bun. Oh, sebentar lagi dong. Benar, sebentar lagi kan. Nah, makanya nih sahabat badak semua, kita cari tahu nih gimana sih caranya kita bisa menjaga kesucian bulan Ramadan Bun. Apalagi nih, biasanya kalau misalnya nih ya di bulan puasa, kita tuh banyak banget belajar gimana caranya menawan hawa nafsu, terus juga ibadah yang rutin gitu ya Bun ya. Kalau bisa malah ibadahnya tuh ditingkatkan lagi. Betul. Misalkan sholat apa tuh yang nggak wajib tuh nggak sholat sunnahnya nggak dilakuin. Nah, mungkin selama bulan Ramadan ini sholat sunnahnya selalu dilakuin gitu kan, untuk menambah pahala ya kan, mengejar pahala gitu. Nah, betul banget tuh Bun. Jadi nih ya Bun ya, kalau misalnya nih, kan kita sholat wajibnya mungkin dulu masih bolong-bolong. Akhirnya sekarang pas di bulan suci Ramadan, kita sholatnya itu jadi nggak bolong, jadi tepat waktu. Terus juga sholat sunnahnya juga dijalanin gitu kan. Nah, jadi tuh biasanya tuh banyak banget kita tuh berlomba-lomba kebaikan nih Bun di bulan suci Ramadan. Nah, gimana sih biasanya nih kalau misalnya kebaikan itu bisa terus terbawa tapi di luar dari bulan suci Ramadan. Nah, kalau bisa terus-terusan ya, bukan di bulan Ramadan aja, terus gitu. Kalau udah selesai juga terus kita menjalankan itu di setiap hari-harinya gitu. Betul. Nah, boleh banget nih sahabat badak semua yang ingin bertanya juga nih mengenai gimana sih cara menjaga kesucian bulan suci Ramadan kali ini. Langsung ditanyakan aja di kolom chat, karena nanti kita akan bacakan dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Iya, gitu. Karena nanti ustadznya nih akan memberikan materi pada pukul 17.00 sampai dengan 17.30 nih gitu. Betul banget. Nah, biasanya nih Bun ya, tapi kalau misalnya tips and tricks yang sering di apa ya, yang mungkin kita dari tadi udah nyebutin juga, dan ini udah umum gitu, udah banyak yang tahu juga. Biasanya kayak tadi yang udah kita bilang, di bulan suci Ramadan ini kita menjaga sholat fardu kita atau sholat wajib kita Bun. Ada 5 ya Bun ya. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, sama isya. Nah, terus juga jangan lupa nih, apalagi di bulan suci Ramadan kita selalu menjaga silaturahmi. Itu dia juga penting juga tuh ya, menjaga tali silaturahmi kepada teman, saudara, siapapun itu, keluarga juga ya. Betul. Nah, kita juga bisa meningkatkan lagi ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena kemarin kita juga sempat ini ya Bun ya, ngebahas tentang takwa ya. Menjadi orang yang bertakwa. Nah, bisa jadi tuh kita tuh meningkatkan lagi tuh. Jadi menjalankan segala kewajiban kita, terus menjauhi juga segala larangan. Mana nih, masih ditunggu nih, ayo di kolom chatnya. Belum ada yang bertanya nih. Masih banget loh ini ditunggu nih buat sahabat badak semua yang ingin bertanya nih seputar hari ini. Boleh banget mau tanya, boleh Kak Farhan, langsung aja kalau mau nanya tuliskan di kolom chat Kak Farhan. Langsung aja di kolom chat ya Kak Farhan ya, pertanyaannya taruh di situ, nanti kita bacakan, kita berikan ke ustadznya ya, Ustadz Ahmad Abdul. Oke, ada Kak Dani itu Bun. Oh, ini ada pertanyaan dari siapa dulu nih? Kak Dani paling atas dulu nih. ya. Kak Ami, nanya ke Ami, mau tanya, apa maksud kesucian Ramadan dan contoh sholat taraweh? Sholat taraweh gimana nih maksudnya nih Kak Dani nih? Sholat taraweh dicontohin. Mohon maaf nih. Lama ya kan? Kita praktek sholat taraweh dulu bagaimana nih Kak Dani nih? Nih yang kedua ada pertanyaan dari Kak Farhan Januarsyah. Bagaimana mengkosongkan hati dan pikiran agar terhindar dari sifat iri dengki? Ini mau langsung kita berikan ke ustadznya. Boleh.
Ini pertanyaannya menarik nih Kak Farhan nih, karena emang sebenarnya Ami juga sering banget dipertanya-tanya gimana sih caranya kalau misalnya kita lagi ibadah, kadang kan pikirannya kemana-mana ya Bun ya. Betul sama aku gimana juga nih biar kita fokus, biar kita tetap menjaga kesucian ibadah kita. Betul sekali, biar khusyuk gitu ibadahnya ya. Iya benar-benar banget nih. Boleh langsung Oke, kalau kayak gitu boleh langsung aja kita sambut ya Bun ya. Kita serahkan ke Ustadz Ahmad Abdul Wafa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz Ahmad. Oke, kita belum di unmute nih. Nah, boleh unmute. Oke, silakan ketik yes atau oke ya Ustadz ya. Nah, udah berarti ya. Selamat sore juga sahabat Badak semuanya, rahimahullah. Iya. Nah, itu tadi ada pertanyaan nih Ustadz, sesuai tema kita gitu, menjaga kesucian Ramadan. Nah, pertanyaan yang bagus dari Kak Farhan itu, bagaimana mengosongkan hati dan pikiran agar terhindar dari sifat iri dengki? Silakan Pak Ustadz. Mengosongkan hati dan pikiran dari dengki itu sulit sekali untuk secara langsung orang tersebut harus banyak riadoh. Karena untuk masalah mengosongkan pemikiran dari sifat iri, dengki, itu manusia harus ada. Kodrat manusia harus ada, itu menjadikan secara langsung tambah-tambah untuk dia bisa melawan dari sifat iri, dengki. Karena kalau tidak bisa melawan sifat iri, dengki, berarti orang manusia tersebut bukan manusia tapi malaikat. Karena cuma malaikat yang tidak mempunyai sifat iri dengki. Itu. Dan keduanya, manusia memang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan ke arah sana. Itu harus dilawan. Kalau kita melawannya secara langsung kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mempunyai sifat tersebut cuma satu, ialah malaikat. Malaikat tidak mempunyai sifat iri, dengki, kata orang Sunda majail kaniaya enggak punya. Cuma malaikat yang tidak punya seperti itu. Karena malaikat dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ada sifat seperti itu harus bisa mencegahnya. Dalam pencegahannya ini menjadikan pahala buat kita semuanya. Itu. Oke, Masya Allah banget nih ya Bun ya. Tadi terjawab nih untuk Kak Farhan Januarsyah. Pertanyaannya gimana caranya tadi mengosongkan hati dan pikiran dan terhindar dari sifat iri dan dengki. Nah, nextnya lagi nih ada pertanyaan dari Kak Dani tadi. Mungkin ini juga salah satu tema tausiah hari ini. Apa yang dimaksud dengan kesucian Ramadan nih? Iya. Kesucian Ramadan adalah Allah mensucikan bulan Ramadan. Memang secara langsung dalam hakikatnya manusia yang ada di bulan Ramadan, orang-orang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau orang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa dan memohon diri sama Allah dengan setiap waktunya memohon ampunan sama Allah, ingin diampunkan dari segala dosa-dosanya. Allah bersihkan, Allah sucikan orang tersebut dari semua dosa. Seperti itu. Dan ya loh. Oke, boleh lanjut lagi Ustadz? Ya, secara langsung orang di pensucian di bulan Ramadan ialah mensucikan orang-orang yang melakukan ritual puasa di bulan Ramadan. Yang mana orang tersebut meminta ampun sama Allah, mohon diampunkan dari segala dosanya. Allah mengampunkan, mensucikan orang tersebut di bulan Ramadan sehingga kembali dalam keadaan fitrah, suci, gitu. Tidak mempunyai dosa sama sekali. Itu seperti itu.
Oke, nah jadi berarti banyak banget nih Bun ya keuntungan dari bulan suci Ramadan kali ini, apalagi kita bisa bersama-sama berlomba untuk menyucikan diri. Nah, sudah terjawab ya Bang Dani ya. Oke, nah mungkin nih tadi Kak Dani udah terjawab juga. Nah ngomong-ngomong ini kalau misalnya ingin bertanya nih Bun ya, kalau misalnya kita berbicara tentang menyucikan diri, apalagi kita tahu nih di malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Iya. Nah, kalau misalnya Ustadz, kalau misalnya izin bertanya nih, gimana nih caranya supaya kita bisa tetap menjaga kesucian dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan nih Ustadz nih? Kalau kita ingin mensucikan diri dengan melalui membaca Al-Quran. Masalah untuk mensucikan diri di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam Lailatul Qadar, ingin dia mendapatkan Lailatul Qadar bukan saja dengan membaca Al-Quran. Bukan saja dengan membaca Al-Quran. Dengan ritual-ritual yang lain, ibadah yang lain, insya Allah kalau seandainya orang tersebut mendapatkan izin Allah Ta'ala mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Ya, jadi, ya. Oke, boleh dilanjutkan lagi Pak Ustadz? Ya, secara langsung dengan ibadah yang lain juga bisa. Kalau seandainya kita nih tidak bisa melalui membaca Quran dikarenakan seandainya wanita kan kebanyakan head, ya kan? Head, gak mungkin dong membaca Quran. Ada sebagian ulama gak memperbolehkan membaca Quran, ya kan? Nah, dia melalui ritual ibadah yang lain supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Oke, nah ini mungkin banyak juga Bun ya bertanya-tanya, karena ini sebenarnya pertanyaannya cukup sering ditanyain tuh tadi tuh Bun. Kalau misalnya wanita haid kira-kira iya kan nggak boleh baca Al-Quran, ternyata bisa diganti dengan yang lain Bun. Oh, aku juga baru tahu itu baru belakangan ini sih, kalau wanita itu kalau lagi datang bulan itu nggak boleh baca Al-Quran. Sama ini dia aku juga mau tanya, kalau benar nggak sih kalau wanita lagi datang bulan itu nggak boleh ke makam atau ke kuburan? Jadi kalau seandainya wanita untuk nggak boleh ke makam atau kuburan lagi datang bulan atau head, itu sebenarnya mitos. Itu tidak ada dalam dalilnya. Jadi secara langsung untuk wanita, masalahnya dia lagi head atau datang atau lagi head dia ke kuburan itu enggak jadi masalah. Namun untuk seorang wanita kalau seandainya dia berniat berziarah kubur di orang tuanya dia diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi dia niat membaca Al-Quran. Yang diperbolehkan untuk dia membaca sholawat atau zikir-zikir yang lain. Oh, berarti ke makamnya boleh, tapi tidak boleh baca Al-Quran gitu ya? Iya. Karena kalau misalnya tadi seperti yang udah dikasih tahu juga sama Pak Ustadz Ahmad Abdul Wafa ya Bun ya, kita bisa banget tuh mengganti yang tadi kita tidak bisa baca Quran dengan zikir, dengan bersolawat. Jadi kita sebenarnya ternyata masih bisa nih untuk melakukan ibadah tapi nggak cuma baca Quran aja. Kayak gitu. Mungkin kita bisa kalau misalnya lagi di jalan sambil zikir kan Bun ya, sambil bersolawat, atau mungkin bisa berdoa gitu kan, membaca doa seperti memohon ampun gitu. Tapi nggak di jalan juga ya. Siapa tahu kita lagi di jalan kan? Oh, maksudnya di jalan di kendaraan. Siapa tahu misalnya lagi di kereta gabut gitu kan, tadi kendaraan umum. Aku mikirnya di jalan, di motor loh tadi. Oh enggak dong Bun. Misalnya lagi di kendaraan umum kan bosen nih, biasanya emang rutinitasnya membaca Al-Quran, mungkin di kendaraan umum bisa diganti dengan berzikir dan bersolawat. Nah tadi tuh yang di makam itu berarti nggak boleh baca surat ya? Kalau yang lagi datang bulan itu ke makam nggak boleh baca surat ya? Ya nggak boleh. Baca sholawat aja atau zikir-zikir yang lain. Yang penting kita tuh di waktu tersebut ingat ngeling sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tujuannya ya untuk berziarah gitu ke. Oke, jadi memang yang paling utama, yang paling penting kalau kita ziarah, kita niatin. Kalau kita membaca sholawat, ya Allah, saya membaca sholawat, berapa kali membaca sholawat, pahalanya untuk ibu bapak saya.
mudah-mudahan ibu bapak saya ada dalam rahmat-Mu. Harus ada seperti itu. Oh, iya baik. Oke, ini aku ada pertanyaan satu lagi nih, Ustadz. Kalau misalkan aku sudah suami istri gitu ya. Setelah wudhu gitu nggak sengaja atau sengaja menyenggol pasangan gitu, suami gitu aku. Itu apakah wudhuku batal atau enggak ya, Ustadz? Ya, kalau seandainya waktu nyenggol suami tertutup kain itu tidak batal. Oh. Tertutup kain. Tapi secara langsung kulit dengan kulit itu batal. Oh gitu ya? Iya. Kulit dengan kulit batal. Itu menurut mazhab kita ya. Ada lagi mazhab yang lain tidak menjadikan batal. Oh. Malah untuk yang tidak menjadikan batal, satu kuku bertemu dengan kuku, rambut bertemu dengan rambut, terus gigi bertemu dengan gigi, itu tidak batal. Seperti itu. Kalau suami istri dia saling senggol, rambut sama rambut, itu nggak jadikan batal. Kukunya sama kuku gini disatuin, nggak jadi batal. Seperti itu. Tapi kalau kulit dengan kulit, bertemu di kulit dengan kulit itu batal. Oke. Makasih Ustadz. Nah ini ada tambahan lagi nih, ada pertanyaan dari Bunda Husnul. Jika mendengarkan orang ngaji pas posisinya wanita lagi haid, apakah pahalanya sama dengan yang membaca? Untuk masalah orang mendengar ngaji, kita lagi haid ataupun tidak haid, dia mendengarkan. Itu pahalanya sama dengan dia lagi haid. Sama aja sama. Tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Kenapa? Karena orang dengar masalah ngaji, dia batin dia merasakan tenang, tentram, dan dia teringat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapat pahala. Kalau seandainya dia lagi tidak haid, tetapi waktu dia mendengarkan ngaji, merasakan jenuh atau merasakan orang tuh sukanya kan dengar yang kurang enak lah. Itu tidak akan menjadikan pahala sampai sekarang. Hukumnya berarti boleh. Mendengarkan boleh mendengar, tapi tidak boleh membaca. Itu aja. Oke, berarti tidak boleh membaca ya. Nah, tapi itu menarik banget ya Bun ya tadi ya Bun ya, kalau misalnya mendengarkan orang yang mengaji itu sama pahalanya dengan yang membaca. Tapi tadi ada notes juga kalau misalnya kita mendengarkannya itu juga tenang dan kita juga bisa menerima. Ada kan orang mungkin beberapa di luar sana yang ketika mendengarkan seorang ngaji itu mungkin ada yang agak risih atau gimana ya Bun ya. Sayang sekali ya kalau yang agak risih. Padahal dapat pahala loh, cuma mendengarkan doang itu padahal pahalanya sama ternyata ya sama yang membaca ya. Masya Allah. Itu dia. Oke, menarik banget nih. Nah, kita balik lagi nih. Nanti kita juga akan mendengarkan langsung ya Bun ya ceramah atau tausiah hari ini. Itu yang bertemakan dengan kesucian di bulan Ramadan. Nah, tadi kita udah membahas tentang Al-Quran, kita juga sempat udah membahas tentang ziarah kubur. Terus tadi juga Pak Ustadz Ahmad Abdul Wafa juga sudah menjelaskan secara ringkas mengenai apa sih kesucian Ramadan yang ditanyakan oleh Kak Dani. Terus juga kita sudah tahu nih tadi nih dari Kak Farhan juga gimana mengosongkan hati dan pikiran agar terhindar dari sifat iri dengki. Apalagi kita cuma manusia itu yang tidak luput dari dosa tidak luput dari kesalahan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang, gue manusia suci gak berdosa, aduh. Biasanya ya harus hati-hati biasanya apa yang kita ucapkan juga ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu, mungkin kita bisa langsung aja kali Bun ya? Boleh, langsung saja. Berarti untuk Ustadz Ahmad Abdul Wafa boleh tausiahnya dimulai dari sekarang. Nanti kita berikan waktu selama 30 menit ya, sampai dengan 17.30 ya Ustadz ya. Tausiahnya selama 30 menit. Iya, kalau begitu untuk waktunya. Kalau kayak gitu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faya ayuhal hadiru wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala aydan sahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sobat Badak rahimahumullah, yang mudah-mudahan di sore ini ngabuburit menjelang buka, kita selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu ada dalam kesucian bulan Ramadan. Hadirin jamaah Badak, sobat Badak rahimahumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan memilah satu bulan, yang mana satu bulan tersebut amatlah Allah sucikan. Dibedakan dengan bulan-bulan yang lain. Dari segi pahala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan tersebut Allah berlipat-lipat gandakan. Sampai orang yang tidur di bulan tersebut Allah kasih pahala. Sementara kita yang cuma tidur di bulan-bulan yang lain, sesudahnya bulan puasa berarti Syawal, bulan haji, tidur 1 jam, tidur 2 jam, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tapi di bulan puasa ini Allah memberikan pahala bagi orang yang tidur. Tidurnya yang tidur bagaimana? Kita ketahui tidurnya yang menunggu, ingin mendapatkan rahmat Allah, berkah Allah, ampunan Allah. Secara langsung tidurnya yang tidak menyia-nyiakan waktu. Contoh, menunggu dia datangnya Johor, tidur dari jam 11 sampai jam 12. Itu tidur yang mendapatkan pahala. Dikarenakan dia menunggu ingin sholat berjamaah sholat Johor. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perbedaan atau memberikan bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Dari segi ibadahnya, dari segi pahalanya, dari segi kesuciannya. Pernah dengar dulu ada riwayat, ada orang Majusi. Orang Majusi dia melarang ke anaknya. Anaknya tersebut lagi makan di pasar. Pas waktu ngomong bapaknya ke anak yang lagi makan di pasar, langsung dipukul anaknya sama bapaknya. Hei anakku, kamu tahu tidak bahwa hari ini adalah bulannya umat Nabi Muhammad, bulan puasa. Kamu harus jaga etika, kamu harus toleransi. Ini umat Nabi Muhammad lagi pada puasa. Sudahnya itu lama-kelamaan orang Majusi tersebut meninggal. Dan bermimpilah seorang alim ketemu sama orang Majusi tersebut. Orang alim merasakan takjub, kaget. Kenapa orang Majusi ini waktu dia lihat bukan masuk ke neraka, tapi masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah derajatnya ada derajat yang paling tinggi. Sudahnya itu orang alim tersebut dia dapat bisikan lagi. Hatib bahwa sebenarnya orang Majusi tersebut sesudahnya
melarang ke anaknya, mencegah ke anaknya supaya tidak makan di bulan puasa. Takjiman ilallah, takjiman bil karomati sahrir Ramadan. Dia mengagungkan bulan Ramadan dan ada perasaan toleransi ke umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada penghormatan. Allah kasih hidayah taufiknya orang Majusi waktu dia sakaratul maut, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung diambil ruhnya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Badak rahimahumullah. Ini orang non-muslim. Orang non-muslim dia memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada orang tersebut. Dan membacakan 2 kalimat syahadat dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai orang muslim yang memang puasa itu diwajibkan kepada kita semuanya. Kata bahasa, kalau seandainya yang bukan menghormati diri sendiri, siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Ada bahasa seperti itu. Ini Ramadan milik kita. Ini Ramadan bulan kita. Siapa lagi yang bukan yang menghormati bulan kita, milik kita? Segelintir orang, seandainya ada orang muslim yang tidak menghormati bulan Ramadan, berarti tidak menghormati akan agamanya. Naudzubillahi min dzalik. Ini wallahu alam apa untuk mereka-mereka tersebut bagian. Mungkin bisa terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke golongan-golongan orang munafik. Sahabat Badak rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih dan memilah 12 bulan. Salah satu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti kata disucikan di sini bukan bukan arti kata secara langsung, secara globalnya disucikan semua. Arti kata orang yang meminta mohon sama Allah, meminta ampunan di bulan tersebut, Allah sucikan, Allah bersihkan dari semua dosanya. Seandainya dia mempunyai dosa bagaikan sebesar gunung atau bagaikan luas lautan, dia memohon ampun sama Allah di bulan suci Ramadan ini, Allah berikan ampunannya. Allah sucikan mereka-mereka itu yang memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu syarat. Hak adami Allah tidak secara langsung Allah tidak memberikan ampunannya. Untuk urusan hak adami itu urusan masing-masing dulu. Allah menunggu orang tersebut memohon ampun dulu kepada orang yang pernah ia dolim. Banyak kita semuanya hadirin rahimahumullah. Di bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kebanyakan sudah tidak memperdulikan kesucian di bulan Ramadan ini. Mau pejabat, mau pengusaha, mau pelajar. Dia obral, dia bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala di bulan yang disucikan sama Allah Subhanahu wa taala ini. Dari masalah mulut. Dia berani membicarakan hoak-hoak. Dari mulut dia memposting masalah hoak-hoak. Sedangkan kita tahu bahwa sesuatu sifat bohong ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Sedangkan dia tidak tahu dan dia tidak menghargai adanya bulan Ramadan.
Dia sengaja obral, hoak-hoak. Itu sahabat Badak rahimahumullah. Kesucian bulan Ramadan harus kita jaga. Satu, dari mulut kita sendiri. Jangan sampai mencaci orang lain, menggibah orang lain. Kalau seandainya benar itu namanya gibah, tapi kalau seandainya tidak benar yang kita caci, itu namanya fitnah. Sedangkan fitnah kita tahu sendiri, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan artinya bahwa orang yang selalu memfitnah sesamanya, wallahu alam, orang tersebut akan lama kelamaan imannya akan dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hadirin rahimahumullah. Di bulan puasa ini mohon kiranya jaga mulut kita, perkataan kita dari mencaci dan memaki, menghardik orang, menghasut orang, adu domba, namimah, untuk untuk menjatuhkan seseorang, untuk menjatuhkan kelompok ini, untuk menaikkan kelompok ini, untuk supaya kita mendapat keuntungan, rela ghibah, namimah, naudzubillahi min dzalik. Kita secara langsung puasa kita dari pagi sampai sore ini, kita hanya cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Sementara pahala-pahala yang lain kita tidak dapat. Naudzubillahi min, naudzubillah. Makanya sahabat Badak rahimahumullah, mohon kira di bulan Ramadan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kesucian bulan Ramadan. Satu, yang kita katakan tadi, jangan berbicara bohong. Kedua, jangan berbicara kotor, menghardik orang, mencaci orang, memfitnah orang. Sementara kalau seandainya orang yang kita fitnah tahu bahwa dirinya difitnah, ini di bulan Ramadan, sahabat Badak, ini di bulan Ramadan. Ya, sudahnya sholat maghrib, sholat isya, mengeluarkan tetesan air mata, mohon sama Allah, ya Allah, aku tadi pagi, aku tadi sore, ya Allah, difitnah sama seorang itu. Laknatmu, ya Allah. Berikanlah ajabnya padanya, ya Allah. Yakin Allah akan mengijabah doa. Kenapa? Satu, kemuliaan kesucian bulan Ramadan. Itu ke orang muslim, sahabat Badak. Bagaimana ke non muslim? Kalau seandainya kita memfitnah ke non muslim, menghardik ke non muslim, mencaci maki ke non muslim, walaupun bukan satu agama, Allah akan mengijabahnya doanya. Karena doa orang tersebut yang teraniaya tidak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabahnya. Walaupun kafiron, walaupun orang kafir. Satu. Mulut kita yang harus jaga. Namimah juga. Jangan kita perbuat. Terus sumpah palsu juga. Jangan kita lakukan. Terus pandangan-pandangan kita yang mengarahkan ke syahwat kita. Tolong jaga di bulan suci Ramadan. Kalau kita menjaga kesucian di bulan Ramadan ini, berarti sama dengan menjaga diri kita. Siapa orang menjaga kesucian bulan Ramadan, sama dengan menjaga dirinya sendiri. Terus bagaimana Ustadz kalau seandainya kita pengen lebih, supaya pengen cuma itu doang, tambah lagi supaya lebih kinclong. Suci bening, tapi kita beningnya lebih kinclong, tambah lagi
dengan memperbanyak baca sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Insya Allah, kalau seandainya kita mencegah dari supaya bulan Ramadan ini tetap kesuciannya, insya Allah kita akan kembali ke fitrahnya masing-masing dalam keadaan suci sesudahnya bulan Ramadan. Maka daripada itu, sobat badak, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di bulan Ramadan, memang untuk melakukan itu tidaklah segampang yang kita ucapkan. Mulut untuk tidak mau berbicara tidak segampang yang kita ucapkan. Ada perasaan ingin menggibah, supaya tidak mau menggibah. Kayaknya perasaannya apa ya? Perasaannya tak kuasa. Tak kuat untuk tidak menggibah. Tak kuat untuk tidak berbicara bohong. Tak kuat untuk bernamimah. Apalagi tak kuat untuk melihat yang kira-kira syahwat. Membawa syahwat. Itu bukan hal yang butuh riadoh. Butuh belajar. Sedikit-sedikit. Kita kebiasaan sebelum bulan Ramadan banyak berbicara gibah. Di bulan Ramadan ini pengen menghentikan gibah. Tidak bisa sama sekali. Tahan sedikit. Tidak kita waktu sebelum Ramadan banyak bicara bohong. Karena kita tuh secara langsung dengan bohong adalah sebuah keuntungan. Sedangkan kalau tidak bohong tidak ada keuntungan. Sedangkan kita waktu bulan Ramadan ini butuh materi untuk lebaran. Karena hasilnya daripada bohong itu adalah materi diambil, dikasih ke anak istri kita. Wah, bagaimana? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita tidak berbicara bohong. Karena bohong adalah menu makanan pokok kita sehari-hari. Atau jualan kita sehari-hari. Hadirin jamaat badak, belajar. Sedikit-sedikit. Kebiasaan. Kalau seandainya tidak belajar, tak akan bisa. Belajar sedikit. Dan secara langsung kalau kita ungkap, tak ada untungnya dari bicara bohong. Tak ada untungnya dari usaha bohong. Mungkin sesudahnya kita membohong, berbohong ini, berbohong itu, keuntungannya banyak. Apa hasilnya dari bohong? Kita kasih ke anak istri kita. Dari perkataan bohong kita. Laknatullah di perutnya. Narun di perutnya anak-anak kita. Dari makanan haram akan timbul api neraka. Naudzubillah. Harus siap. Ini untuk kesambungan kita dan anak kita dan istri kita semua. Kalau kita tidak mencoba dari sekarang, kapan lagi? Di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini, Allah pun siapa ingin disucikan sama Allah, Allah akan mensucikan. Sahabat badak rahimahullah. Mudah-mudahan dari apa-apa yang saya ucapkan, mudah-mudahan dari apa-apa yang saya ucapkan, yang tadi bahwa Ramadan haruslah kita hormati dikarenakan Allah mensucikan bulan Ramadan.
Kalau Allah mensucikan bulan Ramadan, kita sebagai hamba-hambanya dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib untuk menghormati bulan Ramadan. Karena siapa yang tidak menghormati bulan Ramadan, berarti bukan dari umat Rasulullah Shallallahu. Siapa kalau seandainya kita menghormati bulan Ramadan, berarti kita sama menghormati dengan pribadi kita masing. Karena Ramadan ruhnya kita, Ramadan atau jasadnya kita. Antara kita dengan Ramadan satu jiwa. Agama kita, agama Islam ada di dada kita. Berarti ada di ruh kita. Ramadan pun ada di ruh kita. Kalau seandainya Ramadan kita tidak dihormati, berarti kita tidak menghormati agama Islam. Kalau seandainya orang yang tidak menghormati agama Islam, laknatullah, naudzubillah. Kalau seandainya banyak orang yang tidak menghormati bulan. Kalau lagi sahabat Badah pernah lihat orang yang makan di bulan Ramadan. Ya kan? Makan di restoran di bulan Ramadan yang memang restoran tersebut tertutup. Biarkanlah. Kita tidak ada hak untuk melarang. Mungkin kita harus banyak husnudzon. Husnudzonnya bagaimana Ustadz? Husnudzonnya mungkin dia orang musafir. Dia perjalanan jauh dari Merak, dari mana? Dari Sumatera ke Jakarta. Dari Sumatera ke Bogor. Dari Bandung ke Bogor. Sesudahnya itu dia diwenangkan, diperbolehkan untuk buka puasa. Kita lihat seperti itu. Maaf. Perasaan kita harus husnudzon. Oh mungkin orang tersebut orang jauh yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dan kalau seandainya kita lihat wanita-wanita, perempuan-perempuan, waktu kita lihat dia masuk ke restoran atau dia lagi ngemot permen atau dia lagi minum es di mobil tapi dia disumputin. Kita husnudzon. Oh, mungkin orang tersebut lagi head. Kalau seandainya tidak minum es, mungkin perasaan hausnya dia bakalan mati lah. Mungkin dia haus, perasaan haus banget. Makanya obat badak di Muhammad. Dalam mensucikan bulan Ramadan, menjaga sucikan bulan Ramadan, bukan untuk pribadi kita saja. Tapi hati kita pun harus disucikan dengan husnudzon kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu. Kepada orang-orang yang di sekitar. Jangan suudzon. Kalau kita suudzon, berarti sama kita pun salah satu orang yang tidak menghormati bulan. Tapi syarat. Kalau seandainya orang tersebut memang tidak puasa, dia ngomong secara langsung bahwa dia tuh secara langsung tidak mengimani atau tidak percaya dengan puasa. Sedangkan orang tersebut orang muslim. Kita wajib mentegurnya. Kita ngomong kepada mereka itu, hei kamu orang muslim, larat omongan kamu seperti tadi. Kamu boleh tidak puasa itu hak kamu. Tapi ngomong yang seperti tadi bahwa saya tidak percaya akan adanya puasa. Tolong, kamu orang muslim. Tolong bacain kamu 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya dia tidak mau saja. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Laporin. Sama Departemen Agama. Kepada instansi terkait. Jangan kita secara langsung memvonis diri. Kita bawa langsung orang tersebut. Kalau kita ngaji kitab fikih kan sukanya seperti itu. Seperti itu. Bahwa kalau seandainya ada orang yang tidak sholat, 1 kali tidak sholat, kita kasih peringatan, 2 kali kasih peringatan, 3 kali tidak kasih peringatan. Orang
tersebut tidak mau sholat saja, malah ada pemikirannya bahwa sholat itu tidak wajib, orang tersebut wajib untuk dibunuhnya. Wajib untuk dibunuh. Itu menurut fikih. Seperti itu. Nah, kalau kita menemukan orang tersebut, kita laporin ke lembaga yang, ke Departemen Agama. Atau ke kiai-kiai yang kira-kira kiai tersebut memang panutannya yang di kampung tersebut. Atau lapor ke Bapak RT, atau lapor ke Bapak RW. Karena negara kita negara hukum. Negara kita negara hukum. Oh, bagaimana Ustadz, kan itu orang tersebut memang tidak puasa, memang orang tersebut tidak sholat. Tetapi mengapa orang tersebut secara langsung dalam malah keyakinannya bahwa sholat itu tidak wajib baginya. Sedangkan dalam Islam harus dibunuh. Itu hukum Islam. Kita negara Pancasila. Kita negara Pancasila. Semua punya aturan masing-masing. Hadirin rahimahumullah, sahabat badak yang kami cintai. Mudah-mudahan di bulan yang disucikan, bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesehatan, sehat pemikiran, sehat jasad kita. Dan mudah-mudahan di bulan puasa yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa ini menurunkan kitabnya, kitab sucinya Al-Quran di bulan puasa. Makanya kalau ada orang yang terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, secara langsung dia mensucikan melalui Al-Quran. Mensucikan melalui. Dan orang tersebut terbiasa dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Surga akan merindukan. Karena salah satu yang dirindukan oleh surga adalah orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Maka daripada itu, di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sahabat badak, mudah-mudahan kita bisa mensucikan diri pribadi masing-masing kita. Keluarga kita, anak kita, tetangga. Mudah-mudahan sesudahnya Ramadan berlalu, kita dalam keadaan suci dan kita dalam keadaan rahmat Allah, ampunan Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tuh tadi materinya. Bagus banget ya materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Abdul Wafa. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, masih boleh ya Ustadz ya? Boleh. Tadi kan ada sempat berstatement kalau misalkan yang lagi puasa, kalau yang lagi perjalanan jauh itu boleh buka ya? Boleh puasa. Ada ketentuannya nggak itu di kilometer berapa sih atau perjalanan berapa jauh gitu baru boleh buka gitu Ustadz? Kalau tak salah 60 km ya. 60 km. 60? Lebih dari 60 km dibolehkan untuk berbuka puasa. Oh gitu. Itu untuk perjalanan apa tuh Ustadz? Apakah kendaraan? Maksudnya ada spesifikasinya nggak sih? Harus jalan kaki atau berkendara dengan motor, mobil atau pesawat atau gimana? Perjalanannya, jaraknya. Jalanannya mau jarak yang kita lihat jaraknya. Oh, yang dilihat itu adalah jaraknya ya. Oh iya baik kalau begitu. Tapi nanti itu wajib di ini nggak Ustadz? Wajib diganti nggak? Wajib diganti di kodok. Di kodok maksudnya iya. Oke baik, terima kasih Ustadz. Mantep nih Bun ya, tadi kita juga udah ngedengerin dari materinya kalau misalnya memang di bulan suci Ramadan kali ini, insya Allah apapun yang kita harapkan, apapun yang kita doa, insya Allah akan terkabul. Seperti tadi juga tuh dibilang tuh, jangan sembarangan gitu kalau misalnya ngomong ya. Tadi kita udah bilang, kalau misalnya kita nggak suka sama orang, kita nyumpahin orang kan ya. Nah kan agak-agak gimana gitu ya, jadi
biasanya kalau misalnya kita tahu, walaupun hal buruk itu sebisa mungkin kita balas dengan baik. Mungkin kita doakan dia agar menjadi lebih baik lagi. Biar sadar agar menjadi lebih baik lagi. Betul. Ya. Jangan malah diomong. Misalkan ada temen yang kriterianya kurang bagus gitu, terus kita omongin si ini orangnya gini-gini, nggak boleh gitu ya. Atau kalau misalnya kita nggak suka sama seseorang gitu kan, tiba-tiba kayak awas aja tuh gue sumpahin. Nah biasanya kayak gitu tuh. Nggak boleh. Banyak banget tuh. Baiknya tuh kita doakan supaya dia sadar, supaya dia menjadi lebih baik lagi tuh kayak gitu. Amin. Nah ini banyak banget tadi nih pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu baru yang kita dapat. Nah, salah satunya tuh yang tadi yang aku tanyain itu, ternyata orang dalam perjalanan jauh itu dibolehkan untuk berbuka puasa. Nah, itu nambah tuh aku ilmu satu lagi tuh, Mi. Wah, alhamdulillah banget nih nambah lagi ilmuku. Bisa juga yang sakit keras mungkin, Bun, yang tidak sanggup, atau lansia yang tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, itu juga diizinkan untuk tidak berpuasa tuh, Bun. Gitu. Jangan maksain, jangan. Betul. Daripada nanti kita maksain, ternyata kondisinya juga sakit, atau mungkin ternyata kondisinya kita yang tidak boleh dalam keadaan lapar. Kan ada beberapa penyakit tertentu tuh, Bun, yang serius mungkin ya. Nah, jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita mikir kayak, ya Allah puasa tuh berat banget ya, tapi sebenarnya gak seberat itu. Allah juga memberikan keringanan. Betul. Nah, Allah juga mempermudah, agama kita juga mempermudah. Jadi sebenarnya kita gak menyulitkan gitu loh. Kalau misalnya memang keadaannya tidak memungkinkan, itu sebenarnya ada syarat-syarat atau spesial gitu, tertentu gitu. Makanya nih kita harus ikhlas ngejalaninnya, kita harus harus ikhlas, harus bersenang gitu, harus pasrah gitu. Maksudnya nggak boleh yang mengeluh, aduh haus atau aduh panas atau berat tuh, nggak boleh kayak gitu. Kalau kita ikhlas itu enak ngejalanin juga, nggak terasa. Kayak sekarang kita udah hari keberapa nih puasa, nggak terasa nih ya kan? Udah nggak ngitung nih, Bu. Iya, udah nggak ngitung karena karena kita fokus gitu kan, puasa nggak gitu. Kok udah mau selesai puasanya gitu. Nih, mantap nih ya, Masya Allah banget ya. Kita ucapin terima kasih dulu nih buat Ustadz Ahmad Abdul Wafa yang udah memberikan waktunya, memberikan ilmunya juga kepada kita dan sobat badak semua yang ada di rumah. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Semoga Ustadz Ahmad Abdul Wafa ini selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin ya. Amin. Semoga kita juga terus bisa mendapatkan kebaikan ya, Bun ya. Iya. Amin. Oke, kalau misalnya kayak gitu, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Teh, sama-sama. Oke, mantep banget Bun ya. Tapi bener-bener materi hari ini tuh yang bisa nyangkut banget Bun di otak Bun. Karena tadi itu benar banget, Ami setuju banget. Banyak orang zaman sekarang yang melupakan kalau misalnya agama itu sebenarnya memberikan kemudahan. Jadi nggak semata-mata orang tuh mikirnya kayak, aduh puasa gitu kan capek, ini harus kerja, harus ini gitu kan. Justru banyak orang yang yang kita tahu bekerja itu adalah ibadah. Dimana kalau misalnya kita berpuasa, kita bekerja juga, berarti ibadahnya double-double. Ibadahnya sebenarnya Bun. Sebenarnya tuh apa ya kalau misalnya kita ikhlas Bun. Nah sebenarnya kayak gitu. Nah ditambah lagi kayak tadi, misalnya ternyata pekerjaan kita menuntut kita untuk keluar kota yang jaraknya tuh lebih dari 60 km. Sebenarnya kita diperbolehkan gitu ya untuk tidak berpuasa, tapi kita tetap harus membayar puasa. Tetap dikodok nanti ya. Betul. Atau mungkin nih ada juga lansia yang sakit, misalnya kayak Ami kan ada nenek lagi sakit, itu sama sekali 30 hari ini tidak berpuasa, tapi tetap membayar fidyah nanti. Bayar fidyah. Itu berupa apa kalau fidyah? Nah, biasanya tuh apa yang kita makan di hari itu. Bisa beras juga bisa, Bu. Beras. Nah, kita hitung tuh biasanya tuh semuanya tuh sama 30 hari kayak gitu. Nah, Ami, ini setelah ini kita akan ada bacaan surat nih. Betul. Kak Eet Sukaeti. Betul banget, Bun. Apalagi tadi udah dijelaskan sama Pak Ustadz Ahmad ya. Kalau mendengarkan bacaan surat aja kita sudah mendapatkan pahala seperti yang membaca. Seperti yang membacanya. Nah, makanya nih, mau dapat pahala, kita pantangin aja, kita lihat nih Kak Eet Sukaiti membacakan surat ya. Betul banget. Apalagi kita juga Ami mau ingetin juga ini ke Sobat Badak, kalau kita masih ada terus sampai jam 9 malam nanti, akan ada setelah bacaan surat kita juga akan ada game show lagi. Dan juga jangan lupa akan ada warisan Gajah Mada Show. Shopee Live. Betul. Oke, sembari menunggu berbuka puasa, alangkah baiknya kita mendengarkan sesuatu yang baik. Seperti satu ini, kita akan mendengarkan lantunan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Eet Sukaiti dari Sukabumi. Waktu dan tempat dipersilahkan.